Bapak Ibu, mohon maaf, acara pengajian akan segera kita mulai. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami minta untuk tenang sejenak dan segera menempati pada posisi yang sudah disediakan oleh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Sa'ad Ibrahim MA, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selamat datang Pak Hasmi. Yang kami hormati Bapak Dr. Marzuki, Sekretaris Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Bapak Dr. Hanafi MPD. Yang kami hormati pula Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sumbersari, Profesor Dr. Hairus Salikin MED, Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Sumbersari, beserta Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga Bapak Ibu pada pagi hari ini dapat menghadiri kegiatan rutin persyarikatan, khususnya yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Sumbersari, yaitu pengajian Ahad Ceria yang dilaksanakan setiap Ahad pekan keempat. Pada hari ini Bapak Ibu, Ahad 26 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan 26 Januari 2025 Miladiyah. Mari pengajian Ahad Ceria ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah lantunan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ananda Astagina Gunawan. Ananda Astagina adalah siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Jember dengan predikat juara 2 ajang lomba minat dan bakat, kemudian juara 1 lomba hafalan surat pendek tingkat kabupaten, juara harapan 1 lomba tahfidz di SMP Negeri 1 Jember tingkat kabupaten, dan juara harapan 3 lomba hafalan surat pendek di KCM Jember. Kepada Ananda Astagina Gunawan disilakan.
Lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha dzalika fa ulaika humul aadun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ananda Astagina. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya tadi lupa sebut bahwa pengajian kita Ahad Ceria ini dihadiri oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember. Oleh karena itu kami sampaikan kepada yang terhormat Profesor Dr. Aminullah El Hadi, terima kasih atas rawuhnya dalam membersamai jamaah pengajian Ahad Ceria. Yang berikutnya adalah sambutan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sumbersari kepada Profesor Dr. Hairus Salikin. Kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati pemateri kita pada hari ini, Bapak Dr. Sudah hidup, Pak? Bisa pun. Yang tadi datang tahu beliau di tempat ini, kursi masih kosong. Saya jadi malu sebenarnya. Tapi untung saya sudah datang dalam teman-teman. Yang kita hormati Bapak Dr. Marsudi, yang beliau adalah Sekretaris lembaga. Juga berkenan hadir di tempat ini. Kebetulan pengajian ahad pagi ini agak istimewa karena dihadiri oleh Bapak Rektor dan rektor-rektor sebelumnya. Maksudnya rektor-rektor sebelumnya ada Bapak Hasmi, rektor saya lupa periodenya, dan juga ada Profesor Aminullah yang rektor sebelumnya yang kebetulan sekarang juga beliau sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Jember. Kawan-kawan BCM, BCA Sumbersari, PRM, PRA Sumbersari, kawan-kawan yang mempersiapkan kepanitiaan ini, rekan-rekan dari Mudisa, sekolah bintang. Bapak saat yang saya hormati, saya laporkan sedikit bahwa SD Muhammadiyah 1 sekarang mempunyai logo baru, slogan baru. Dia adalah sebutannya sekolah bintang, karena ingin menjadikan anak didik amanah yang dititipkan oleh orang tua di sana menjadi bintang-bintang yang menerangi masyarakat, pendidikan dan seterusnya. Dan kawan-kawan dari Indonesia ini selalu membersamai kita, tidak pernah absen. Ya, kepala sekolahnya kalau mau absen, saya telepon dulu. Jadi jangan absen. Nggak tahu kalau tidak direspon mungkin absen. Terima kasih Ananda tadi yang luar biasa suaranya dan prestasinya. Oh ya, kemarin bisa juga mengadakan Mudisa Cup ke-15 yang diikuti oleh anak-anak TK sejumlah. TK kita dan TK sebelah juga ikut. Saya tahu dari seragamnya. Oh, TK sebelah. Tapi banyak sekali. Pesertanya 360. Ada 5 mata lomba yang kemarin dilaksanakan. Saya tidak tahu laporannya belum siapa yang juara dan apa yang juara. Kemudian kawan-kawan dari Panti Asuhan Muhammadiyah Budi Mulya Putra dan dari kawan-kawan Panti Asuhan Putri juga. Rasanya tidak boleh sebut satu-satu ya. APK selesai nanti. Pas saat mau ke Lampung soalnya. Baru dengan yang dimuliakan Allah, kita BCM Sumbersari sangat berterima kasih dan Iya. Nanti kita anukan saat untuk berbicara di tempat ini. tadi jalan kalau berkembang berhasil nggak usah kembalikan, tapi kalau gagal harus kembali. Ini adalah kesempatan langka yang alhamdulillah BCM Sumbersari bisa merawuhkan beliau di tempat ini. BCM mohon maaf atas segala kekurangan nantinya kalau ada. Yang semalam juga kami BCM juga membersamai beliau mendengarkan pencerahan beliau. Yang saya tangkap 2 dan ini yang terakhir sambutan saya. Yang pertama, beliau dan saya hobinya sama, makan durian. Nah ini sama sih makan durian. Dan sakit semudah-mudahan beliau pernah datang ke Sumatera. Di Sumatera itu ada durian si Ucok sama si Bolang ya. Wah, duriannya luar biasa. Atau nanti nggak tahu apa saya diajak makan durian, saya layani nanti. Yang kedua, beliau berpesan begini semalam, dan ini betul-betul saya catat sampai di rumah saya rekam. Dari sekian pembicaraan beliau yang santai, pelan-pelan, kemudian orang sampai nunggu
Apa sih berikutnya? Apa sih berikutnya? Nah, saya mencatat satu yang ini betul-betul menjadi cambuk bagi kami. Beliau mengatakan begini dengan santainya, jangan jadikan Muhammadiyah untuk memperbesar diri sendiri. Artinya luas. Jadikan diri sendiri untuk memperbesar Muhammadiyah. Mari kita renungkan ini, maknanya begitu dalam dan silakan tafsirkan menurut kemampuan kita masing-masing. Sekali lagi, terima kasih Pak Sakat atas kesempatan yang harus di tempat ini untuk memberi pencerahan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Hairus atas sambutannya. Berikutnya Bapak Ibu pengajian umum Ahad Ceria Oh, Dian. Yang Mas Dulu mana? yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Sa'ad Ibrahim MA. Beliau Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membidangi tabligh, kemudian juga membidangi haji dan umroh. Alokasi waktu untuk ceramah Ahad Ceria ini biasanya Pak Yai Sa'ad itu 1 jam dengan pembagian 50 menit untuk ceramah dan 10 menit tanya jawab apabila ada waktu untuk tanya jawab ya. Kalau tidak ada biasanya dicukupkan ya maksimal 60 menit itu. Tetapi untuk Pak Sa'ad monggo kerso Pak Sa'ad. Kepada Pak Sa'ad kami silakan. Terima kasih ya. Terima kasih. Sing takon enggak ono Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana bi taufiqihi wa hadana bi hidayatihi wa azzana bi dinihi. Amarna bi ittiba'il Qur'ani wa sunnati nabiyyi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan, kita banggakan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember, Profesor Aminullah Al-Hadi. Ya. Yang kita hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Jember. Yang kita hormati Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Profesor, insya Allah sebentar lagi. Amin. Hanafi. Ya. Kemudian ada mantan dekan salah satu fakultas di Jember, Profesor Khairus Salikin. Moga-moga ya, jadi rektor juga. Amin. Ya. Kemudian yang sebelahnya lagi Pak dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pak Dr. Marzuki. Ya. Beliau juga mantan rektor Universitas Tawalib ya. Ya. Kemudian ada Pak siapa tadi? Dari Batu, Pak Sunarko. Pak Sunarko. Lalu ada Pak Cahyo. Dwi Cahyo. Ya, lalu sebelahnya itu Pak Amin, itu juga rektor mantan ya.
Malah beliau pernah juga langsung menggantikan Pak Rektor sebelumnya yang almarhum ya. Saya sebenarnya tahu satu persatu sampai belakang. Saya mau sebut satu persatu, setelah itu wassalam. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah. Ya, rasanya kalau saya ngaji 1 jam, saya dari itu. Ya, sebab Jumat malam, mulai Senin sampai Jumat, itu saya kemana-mana, lalu tiba di rumah, 1 malam setelah itu ke sini. Kemarin. Tak ridho munabit dulu. Sehingga kalau ngaji 1 jam, yang dari itu lah. Adapun nanti semua pulang tinggal Pak Profesor Hairus Salihin, saya akan teruskan. Apalagi tadi pembawa acara, beliau yang membidangi AIK di sini. Ya. Ya. Itu terserah Pak Saad. Nah, jadi kalau saya ngaji sampai jam 12 siang, maka yang paling salah itu adalah pembawa acara. Kita ngaji 3 ayat di surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ayat 20, ayat 78, 79, 80. Bunyinya begini. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Walladzi yut'imuni wa yasqin. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Saya ulang lagi yang 78. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Itu di akhir itu ada ya yang dibuang. Mestinya alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Dialah Allah. Ini menjelaskan mengenai Rabbil Alamin, Rob sini ya. Fahum aduwuli illa Rabbal Alamin. Itu di ayat 77-nya. Jadi Rabbul Alaminnya di situ menggunakan alamin, kan itu ya, nunnya mati. Nah, supaya indah, lalu ayat 78-nya mestinya alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Tapi supaya nyambung keindahannya tadi itu, lalu dibaca ya, fahuwa yahdini. Kemudian walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Mestinya wa yasqini. Fa idza maridtu fa huwa yasfin. Mestinya yasfini. Indah. Dialah yang menciptakan saya. Ini ucapan Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah lah yang telah menciptakan saya. Fahuwa yahdin, dan dia memberi petunjuk padaku. Di dalam tafsir At-Tabari ya, itu dijelaskan, ditafsirkan
ya, dengan yahdin itu memberi petunjuk padaku lissawabi minal qauli wal amal wa yusaddiduni lirrasyad. Maka Allah lah yang memberi petunjuk padaku lisshawab, ya, untuk yang benar, untuk kebenaran. Minal qauli, dari berbagai pandangan, dari berbagai pendapat dan lain-lain sebagainya. Wal amal, dan aplikasi praktek dari kebenaran. Yahdin, hada, ya, dari kata hada. Yahdi, ya. Lalu yahdini. Dari situ lalu ada kata huda, ada kata hidayah. Yang punya hidayah, yang memberikan hidayah itu Al-Hadi. Saya nggak tahu ada yang namanya Al-Hadi atau enggak di sini ya. 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 Jadi di situ. Ya. Nah, yaitu yang paling pas ya dinisbatkan kepada Allah, Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Nah, yang pertama tadi alladzi khalaqani fa huwa yahdin. Nabi Ibrahim termasuk kita, ya, itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Dari tanah itu kemudian menjadi nutfah. Ya, nutfah. Nutfah itu perpaduan antara spermatozoa dan ovum. Ketika spermatozoa itu mufrad, ya, dari sperma. Spermatozoa itu bertemu dengan ovum, itu oleh ilmu kedokteran disebut terjadi konsepsi. Dan hebatnya perjalanannya itu sangat jauh. Perjalanan sperma menuju ke ovum itu sangat jauh. Kira-kira dari Jember sini sampai Surabaya. Itu ya. Walaupun itu pendek sebenarnya, ya, pendek, tapi memerlukan perjalanan ya kira-kira dari sini sampai Surabaya. Itu perjuangannya luar biasa. Nah, luar biasa. Dan itu ada seleksi. Tidak cukup cepat saja, tidak cukup. Karena kalau cepat saja ada lomba jalan dari sini sampai ke Surabaya. Kalau orang selama ini dikenal dengan larinya cepat, kalau tidak bisa ngatur irama, ya, sampai di Pasuruan sudah habis, belum sampai Surabaya. Sehingga disampai cepat juga punya kecerdasan sebenarnya. Ya, cara-cara seperti itu. Ya. Nah, hebatnya itu gunakan helm. Jadi ada helmnya, Pak. Ya. Betul kan? Betul. Dan lalu helmnya itu di sananya itu
ada semacam pedang, tidak sembah helm. Coba, ya, kan begini ya, begini. Bisa ngenai yang lain kemudian juga bisa mati lebih dulu ya. Sehingga yang sampai itu memang luar biasa. Dan yang sampai itu kita semuanya ini. Jadi walaupun kita ini ngantuan ya, karena sekarang sudah ada yang ngantuk ini. Tapi dulunya itu hebat tuh ya. Dulunya itu hebat. Pemenang. Ya. Dulunya itu hebat. Ya. Oh iya kok. Nah, kemudian digunakan apa? Kayak pedangnya itu. Digunakan untuk menembus ovum. Oh iya. Karena ovum itu ada dindingnya. Buatan saya bukakan. Oh iya, ya, bagus ya. Ya. Ini sebenarnya kalau tidak dibuka itu lebih bagus. Gak jadi saya buka, Pak. Ya. Jadi kalau tidak dibuka itu nanti saya akan lama sekali minumnya. Dan kriterianya kalau minumnya habis baru pengajiannya selesai. Masih ada 2 ya, ini ada. Iya. Nah, ketika sudah tembus ya ovumnya itu ditembus oleh spermatozoa itu, di sana dilepaskan. Karena kalau tidak dilepaskan itu akan merobek dinding ovum. Nah, jadi prosesnya tidak gampang. Ya. Jadi manusia diciptakan seperti itu. Nah, setelah itu ada proses, nanti dibaca di surat, tadi yang dibaca surat Al-Mu'minun. Itu ada di ayat 14-nya, tadi juga dibaca. Ya. Alladzi, apa tadi bukan? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Sampai seterusnya, ayat 14 itu. Nanti di hampir ujung terakhirnya ayat 14 itu ada ungkapan summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami sempurnakan, ya, kami kembangkan menjadi khalqan akhar, menjadi makhluk yang berbeda. Diterangkan lebih dulu proses fisikalinya. Dari tanah, kemudian nutfah, kemudian seterusnya, ya. Nanti kemudian jadi apa itu tulang, lalu tulang dibalut oleh daging, ya. Nah, kemudian summa ansha'nahu khalqan akhar. Lalu kami sempurnakan menjadi makhluk yang lain. Di dalam tafsir At-Tabari, summa ansha'nahu khalqan akhar itu ditafsirkan binafkhir ruhi, dengan meniupkan ke dalam jasad tadi itu, proses tadi itu, ruh, lalu menjadi khalqan akhar. Maknanya, kalau kita tidak disempurnakan oleh Allah dengan diberikan ruh, kita akan jadi hayawan. Jadi hayawan. Dalam bahasa yang lain, ya, manusia itu sebagai hayawanun natik. Hayawanun natik itu sebenarnya ialah hayawan biruh, binafkhir ruh. Jadi, dan itu ditiupkan pada usia kandungan 120 hari. 120 hari. Artinya apa? Artinya ruh itu bukan nyawa. Bukan nyawa. Karena nyawa sudah ada bahkan sebelum terjadi konsepsi tadi. Dan itu ada pada spermatozoa tadi. Hidup. Ya, jadi hidup.
Nah, sehingga orang mati itu bukan ruhnya yang dicabut, nyawanya, ya. Nafas, an-nafsu salah satu maknanya adalah nyawa. Kalau nyawanya dicabut, otomatis ruhnya juga akan dicabut. Tapi belum tentu. Ada juga yang nyawanya belum dicabut, ruhnya sudah tidak ada. Dicabut. Lalu menjadi orang gila. Mohon maaf, orang gila itu ya perilakunya sama dengan hayawan. Tapi hebatnya orang gila, ya, orang gila itu makan apa saja di jalan relatif sehat. Loh, ya. Ya karena sudah memakai hukum tubuhnya itu, hukum tubuh seperti itu. Ya. Kadang nggak berpakaian dan sebagainya, bisa bertahan. Jadi sebenarnya kuncinya sehat itu kalau mau ya pakai seperti itu. Gila. Gila. Sekarang kembali kepada Yahdin tadi. Pada proses penciptaan itu sebenarnya hidayah itu juga sudah ada proses berbarengan. Ada dua kategori hidayah itu. Yang pertama al-hidayah ad-dakhiliyah. Petunjuk yang built-in, yang nempel pada tubuh kita. Ya. Jadi di tubuh kita itu ada hidayah Allah. Ya. Tadi ruh itu hidayah Allah. Ya. Karena dengan ruh itu kita menjadi khalqun akhar. Kita menjadi walaqad karramna bani Adam. Sungguh-sungguh kami muliakan bani Adam. Juga binafir ruh. Lalu ruh di dalam diri kita itu beraktivitas. Dengan aktivitas X menjadi X disebut X. Beraktivitas Y menjadi Y. Prof. Hanafi ini, ya, Prof. Hanafi ini, insya Allah sebentar lagi tadi profesornya, ya. Pertama menjadi rektor, yang kedua wakil ketua ya di PDM, wakil ketua. Ya, karena nanti pulang jadi bapak, jadi suami, orangnya kan satu, tergantung posisi-posisinya. Nah demikian tuh, bisa menjadi al-aqlu, kita menerjemahkan dengan akal. Al-qalbu, ya, al-fuadu, al-lubbu, al-fikru. Nah, saya tidak masuk pada konteks ini, ya, konteks ini. Ya. Nggak jelaskan satu persatu. Kecuali kalau pengajiannya sampai jam 12, saya terang. Ya. Ya. Jadi ketika kemudian potensi yang ada pada ruh itu kita gunakan untuk ya memikirkan agama, itu disebut dengan kolbun, ya kolbun. Dari di situ. Ketika kita pakai untuk proses melakukan sesuatu dengan pertimbangan-pertimbangan yang berbasis dalam, ya, itu lalu kita gunakan juga kata kolbun itu. Dalam bahasa kita ada istilah hati nurani. Nah, kira-kira. Nah, itu petunjuk Allah. Masuk al-hidayah ad-dakhiliyah. Petunjuk dalam yang nempel pada tubuh kita. Yang kedua, silau mungkin dari sini beliau. fitrah. Fitrah itu kadang disebut dengan sibghatallah, fitratallah, allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah. Maka fitrah itu yang pertama
Pak Amin manusia dari Pak didesain oleh Allah Beliau kayaknya sih lo minta mati sebagai makhluk yang diberikan potensi untuk bertuhan, untuk mengakui ketuhanan Allah. Alastu birabbikum qalu bala. Ini beliau mantan dekan Fakultas Budaya ya, jadi di situ. Nah, insya Allah beliau tahu lebih banyak. Masyarakat primitif, kalau kita bicara soal antropologi, ya, antropologi budaya, di masa ke masyarakat primitif, tetap ada keyakinan untuk mencari yang punya kekuatan lebih. Ada yang lihat matahari punya kekuatan yang lebih disembah matahari. Itu karena dorongan dalam. Dorongan dalam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fitrah itu juga bermakna manusia diberikan potensi untuk condong, untuk punya kecondongan besar kepada kebenaran, kepada kebaikan, keindahan, bahkan kemerduan. Nanti tadi itu adik kita, anak kita Istagana ya. Astagina tadi ya. Itu ya. Nah, kan enak suaranya. Masih kecil sudah bisa mengolah. ya, minta matikan kayak SLU beliau. Nah, ini bagus kalau mati ya. Ini. Kalau saya mati. Walaupun mati saya akan bicara. Soal sampai atau tidak itu sudah bukan urusan. Sampai ngantuk pun saya nggak mikir. Mikir. Ya. Utek-utek HP nggak mikir. Ngomong sendiri nggak mikir. Oh ini sudah saya tata kok. Insya Allah sudah saya tata ya. Hati saya sudah saya tata betul. Ya. Jadi seperti itu. Ya gampangnya masing-masing bikin takdirnya sendiri. Ya. Yang ngantukan insya Allah kalau tidak yang bersangkutan bisa anaknya, bisa keturunannya menjadi anggota dewan. Saya nggak katakan DPR ya. Kalau DPR kena IT dewan. Masing-masing bikin takdirnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi di situ. Yang ngomong sendiri nggak ngereken dan sebagainya itu insya Allah jadi penyiar televisi gitu ya. Nah, insya Allah yang udah HP nanti akan punya kantor banyak ya. Samsung macam-macam di situ ya. Saya kira di situ bikin takdir sendiri. Ya. Nah, jadi nggak apa-apa silakan saja yang ngantuk dan sebagainya. Sebab apa? Sebab boleh jadi orang masuk surga itu karena ngantuk. Betul. Kan ngantuk itu kan mestinya pulang lalu tidur. Tapi lalu tetap ngantuk di sini dan tetap bertahan di sini. Jadi bisa Allah terkesan karena itu. Allah bisa terkesan karena itu. Nah, sehingga saya nggak mikir, nggak terlalu mikir. Yang gitu-gitu ya. Jadi saya teruskan. Pulang dari rumah sakit di mobil. Nah, jadi pada tubuh kita itu sudah diberikan hidayah oleh Allah, al-hidayah ad-dakhiliyah. Yang kedua adalah al-hidayah al-kharijiyah. Hidayah yang berada di luar tubuh manusia. Apa hidayah yang ada di luar tubuh manusia itu? Itu adalah ayat-ayat Allah ya di dalam kitab sucinya. Dengan kata lain Islam. Ini untuk al-hidayah al-kharijiyah, Islam. Kalau yang dalam tubuh kita itu berupa potensi. Tapi supaya potensi tadi itu terwujud, kita harus mengaktualisasikan. Ya, mengaktualisasikan. Gunakan pikiran kita, gunakan akal kita, gunakan hati kita
dan lain-lain sebagainya itu kita mengaktualisasikan potensi. Tapi dalam tubuh kita ada nafsu. Nah, itu kalau tidak dirahmati Allah, inna nafsal ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Ya. Nah, kalau tidak diberikan rahmat oleh Allah, maka nafsu kita yang menguasai dan ruh kita pasif. Kita tidak lagi gunakan akal pikiran kita. Kita tidak gunakan lagi hati kita. Nah, jadi seperti itu. Apakah cukup hanya hidayah yang ada di dalam? Misalnya, ada masyarakat yang nggak kenal apa yang dibawa oleh para nabi. Apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Al-Quran, lalu hadis-hadis Nabi sendiri, nggak kenal. Apakah nggak ada pertanggungjawabannya di akhirat? Salah satu pandangan dalam ilmu kalam, ya ilmu kalam. Sudah nggak ngerti ilmu kalam juga nggak apa-apa ya. Nggak penting. Itu ilmu teologi ya, yang bicara tentang perdebatan menggunakan pikiran rasional tentang iman. Nah, itu namanya ilmu kalam. Itu kalau menurut Mu'tazilah tetap ada pertanggungjawabannya. Karena ada al-hidayah ad-dakhiliyah tadi. Nah, kalau orang nggak gunakan akal pikirannya, nah, seperti itu. Nah, situ. Kembali ke al-hidayah al-kharijiyah. Jadi di situ Al-Quran. Nah, hari ini kita ngaji Al-Quran 3 ayat tadi. Ya, 3 ayat tadi. Kita ingin menyambungkan antara al-hidayah ad-dakhiliyah kita dengan al-hidayah al-kharijiyah kita, yaitu agama. Menurut Muhammadiyah, agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh para nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Untuk di bumi kita. Harus ditegaskan. Untuk di bumi yang lain, ya, kita tidak tahu. Karena bumi yang lain itu jauh. Jauh. Kita ini ada di tata surya. Ya, pusatnya adalah matahari. Setelah itu ada apa itu? Ada planet ya, planet-planet. Lalu planet-planet punya satelit. Bumi kita punya satu satelit, namanya Moon, namanya bulan. Satu satelit. Masih ada kemudian yang punya satelit lebih dari situ. Ini satu tata surya. Tata surya yang paling dekat dengan tata surya kita itu perlu 4 tahun perjalanan dengan pesawat berkecepatan 1 detiknya 300.000 km dengan kecepatan cahaya. Itu yang paling dekat tetangga kita. Kita belum nyentuh ke sana, belum bertamasa ke sana. Jadi manusia itu kita ini masih kampungan. Nah, mainnya di sekitar Jember lah kira-kira itu. Lokal aja. Semodern kayak apa kita ini masih kampungan. Padahal Nabi kita itu sudah menjelajahkan Isra Mi'rajnya, jadi pembukaannya tadi menggunakan kata-kata yang kaitannya membawa acara ini. Ya. Jadi di sana. Nah, di Islam dalam konteks kita itu, menurut Muhammadiyah dan menurut para ulama seluruhnya, ialah agama yang dibawa para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, ketika sudah ada pada Nabi Muhammad, itu jalan satu-satunya sudah tidak lagi mengikuti yang dahulu. Walaupun yang dahulu itu ada yang masih tetap dikukuhkan. Masih tetap dikukuhkan. Tauhid tetap dikukuhkan. Sholatnya Nabi Musa berapa? 50 ya. Kita 5. Ya, jadi mungkin kalau sholat 50
kali dalam satu hari itu mungkin sholatnya itu kan kepada Nabi Musa itu dikatakan begini, akimis sholat tali dzikri. Dirikanlah sholat itu untuk ingat aku. Boleh jadi sholatnya, syariatnya pada Nabi Musa itu sholat itu Healing. iling, ya. Iling. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu kan ingat pada Allah, penting, Pak. Ingat pada Allah itu penting. Penting. Ya. Jadi di situ dan kondisi apapun buat kita itu ingat kepada Allah. Mau ngantuk, ingat kepada Allah. Sebab kalau nanti langsung mati, itu dalam keadaan Bertauhid. kalau waktu ngantuk, waktu tidur nggak ada pertanggungjawaban. Tapi di akhir menjelang tidur ngantuk itu ada pertanggungjawaban. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim ngantuk, nah, gitu. Ya, jadi seperti itu. Saya minum dikit ya, Bismillah. Nah, ketika pada Nabi Muhammad, jalan satu-satunya itu adalah mengikuti Nabi Muhammad. Dalam hadis Muslim, Nabi mengatakan begini, walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Gampangnya, demi Allah. Ya, demi Allah. Demi zat yang diri Muhammad dalam tangan kegenggaman Allah, kekuasaannya, yaitu Allah. Ya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ashabina. Tidak seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani, tentu juga yang lain-lain, ya, ya. Lalu mendengar apa yang aku bawa, maksudnya agama Islam ini. Kemudian orang itu summa yamutu, kemudian meninggal. Walam yu'min billadhi ursiltu bihi. Padahal belum percaya, belum beriman pada apa yang kubawa. Illa kana min ashabin nar, tidak lain dan tidak bukan, orang itu akan menjadi penghuni neraka. Jadi kita ini apa? Ya. Jeleknya kayak apa? Itu nanti akhirnya masuk surga. Masuk surga. Andai kata hanya ada iman saja, ya, iman ya. Beda dengan takwa. Takwa itu kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan segala yang dilarang itu. Ada orang nggak sholat masuk surga. Ada. Baru masuk Islam, belum sempat sholat, lalu mengikuti perang, kan ada hadis Nabi gitu. Lalu meninggal, mati syahid. Jadi nggak pernah sholat, masuk surga. Nah, jadi hebatnya kita gitu. Nah, tapi beda dengan surganya orang yang mutakin. Ya. Itu ada wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Itu arduas samawat wal ard. Seluas as-samawat. Apa as-samawat itu? Langit, tapi langit banyak. Jamaknya itu apa langit ya? Bukan langit-langit. Langit. Nah itulah ya, ada tidak konsistenan dalam bahasa Indonesia. Kalau rumah-rumah itu rumah banyak kan gitu ya. Ya. Orang-orang orang banyak, tapi langit-langit. Itu langit. Itu as-samawat. Ya. Surga itu seluas as-samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, disiapkan untuk orang yang bertakwa. As-sama saja, bukan as-samawat. Itu 10%-nya 300 miliar galaksi. Satu galaksi rata-rata 300 miliar bintang. Satu bintang itu tata surya. Tata surya. Ya Allah, ini 10%-nya.
Yang 90% sudah kiamat. Sudah ada yang masuk surga, masuk neraka. Ya. Jadi, karena itu Nabi kan ketika Isra Mi'raj ditunjukkan neraka. Penghuninya banyak. Banyak wanita kan? Ya. Itu pada masa Nabi, kalau sekarang mungkin beda nanti ya. Karena wanita-wanitanya ada Aisyah yang ngaji ya. Nah, itu loh, pada waktu Nabi ketika Isra Mi'raj. Jadi di situ. Itu juga surga itu banyak orang miskin. Orang miskin. Nah, jadi di situ. Nah. Tapi enak mana? Masuk surga dulunya orang miskin atau masuk surga dulunya orang kaya? Orang kaya. Ya, orang kaya. Ya. Kenapa orang miskin banyak masuk surga? Ya gampang saja. Orang Indonesia sama orang Saudi kaya mana? Secara per orang. Kaya mana? Kaya orang Indonesia. Kaya orang Saudi, maaf. Kayak orang Saudi, ya, nggak kerja saja kemudian dapat sekian. Tapi kalau sedekah, orang Indonesia jauh lebih banyak sedekahnya dari orang Saudi. Kita ini 90% lebih orang Indonesia itu bersedekah. Orang Saudi itu sekitar 60 sekian atau 60-an kalau tidak salah. Itu survei itu ya, survei. Ya, jadi jiwa filantropi kita itu sudah nggak ngerti filantropi juga nggak apa-apa ya. Jangan kita turun pada yang tidak ngerti ya. Yang tidak ngertilah naik ya. Jangan yang kita yang ngerti turun pada yang itu. Jangan ya. Maka yang kemudian yang tidak ngerti itu belajar menjadi ngerti ya gitu. Jadi banyak. Belum lagi begini, orang memberikan sumbangan 100 juta. Ada orang lain memberikan sumbangan 100.000. Secara kuantitatif pasti banyak 100 juta dari 100.000. Tapi ngukurnya jangan dari segi itu saja. Ngukurnya juga perbandingan yang dipunyai. Ada orang punya 500.000, disedekahkan 100.000. Yang menyedekahkan 100 juta tadi punya uang 1 triliun. Atau kalau dia punya uang 1 miliar, berarti 10%-nya. Sementara orang punya 500.000, diberikan 100.000 itu 20%-nya. Ada ukurannya begitu. Jadi di situ, semakin kaya kita ini semakin terlalu banyak mikir ketika kemudian sedekah. Ya, jadi segitu. Nah, karena itu di situ. Nah, surga itu seluas as-samawat tadi, kayak begitu ya Allah. Ya. Nah, kalau neraka sempit, Allah bertanya, halim talakti pada jahanam. Apakah engkau sudah penuh? Ya, nerakanya nantang. Hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan ya Allah? Saya masih kuat ya Allah. Jadi gitu, Bapak. Ya, di surat Qaf itu ya, di surat Qaf. Ya, halim talakti. Ya, wa yaqulu hal wa taqulu hal mim mazid. Nerakanya mengatakan apa masih ada tambahan? Jadi ya. Nah, ini. Untuk orang-orang yang beriman, itu ayat mengatakan untuk yang beriman itu surganya seluas as-sama wal ard. As-sama. Saya tegaskan ungkapan as-sama wal ard atau as-sama wal ard itu. Al-ard itu bagian dari as-sama. Bagian, tapi disebutkan karena posisinya penting. Kalau konteks tata surya kita karena ada kita, ada manusia. Ya, itu diciptakan itu untuk kehadiran kita memang di akhir-akhir periode. Ya, jadi di situ.
Ini memang lampunya mati ya? Ya, lampunya mati. Ya. Ya. Biasanya kalau agak gelap-gelap ini tambah memperkuat. Nah itu ya, jadi di situ. Nah ini ya. Tadi, jadi hanya ada satu jalan untuk selamat. Ya, di akhirat menjadi muslim. Ya, kita ini bersyukur. Tapi bisa, ya, kualitas Islam kita itu kalah dengan orang yang tidak sejak lahir muslim. Kita kan karena bapak ibu kita muslim, masalah kita jadi muslim. Karena biasanya orang-orang yang lalu masuk Islam itu lalu belajar total melampaui kita, ya, melampaui kita. Jadi di sini. Nah sehingga andai kata kita ini sengsara seterusnya dalam hidup di dunia ini, itu masih bagus, karena nanti masuk surga. Dengan catatan husnul khotimah ya, husnul khotimah. Ya. Husnul khotimah. Ya. Kita belum selesai. Ya. Kalau su'ul khotimah dan su'ul khotimah itu syirik, ya tidak masuk surga, masuk neraka selamanya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Jangan nyimpulkan. Cepat-cepat. Ya. Oh saya soleh. Oh saya sholat. Iya sekarang. Kita nggak tahu. Ya. Termasuk juga jangan menyimpulkan orang lain dengan simpulan terakhir. Jahat banget orang itu. Belum tentu. Nah. Ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia, saya mewakili Pak Haidar hadir di penerimaan di Masjid Istiqlal. Bukan di masjidnya ya, di luar, dibuatkan tenda gitu. Tapi masih masuk Masjid Istiqlal. Nah, saya tidak ngelus atau mencium. Paus. Mungkin kalau saya yang mencium itu saya yang jadi Menteri Agama ya. Saya sekedar berjabatan tangan, ya. Nah, kemudian saya sampaikan ya semacam mengatakan say hello ya, say hello saja. Saya mengatakan welcome to Indonesia, welcome to my country, itu saja. Tapi dalam batin, saya berdoa pada Allah, beri petunjuk ya Allah. Ya. Moga-moga di akhir, menjelang akhir, itu akhirnya menjadi menerima agama di sini. Karena belum berakhir. Sekarang kan sebagai Paus Fransiskus itu Paus di sini, Paus ya. Gitu. Ya. Bahkan Paus sebelumnya akan mundur. Nggak ada tradisi Paus mundur. Kemarin itu mundur sebelum ini. Ada yang menginfokan itu mundur karena memeluk Islam. Tapi supaya tidak menjadi berita besar, lalu disembunyikan. Moga-moga begitu yang terjadi. Nah, jadi di situ, Bapak. Jadi jangan simpulkan orang lain. Apa ada orang korupsi masuk surga? Ada. Ya, ada. Ya. Kalau kemudian tobat. Kan gitu. Ada perempuan artis itu ya, bahkan kemudian dia bisa ngaji macam-macam di dalam. Jadi jangan simpulkan bahwa koruptor harus dihukum, iya, ya harus dihukum iya. Tapi jangan simpulkan kemudian dengan simpulan terakhir. Ya, gitu. Sama juga jangan simpulkan yang ngantuk itu dengan simpulan terakhir ya. Pasti bangunlah atau kemungkinan besar bangunlah lainnya.
Iya, saya sampai nggak lihat loh ya itu kalau memang dibuat ya supaya ya biarkan saja. Nanti gitu. Nggak apa-apa. Ya. Ini nggak perlu paham kok ya. Karena itu nanti nggak perlu ada tanya jawab ya. Masa nggak paham gitu ya? Nggak paham nggak apa-apa. Sebelumnya berapa di Ya. Jadi di situ. Yang berikutnya al-hidayah al-khorijiyah itu tidak hanya Islam, tidak hanya agama. Alam semesta ini juga ayat Allah. Itu ya. Ayat Allah. Itu ya. Kan Nabi Ibrahim memperhatikan bintang, memperhatikan apa itu matahari dan sebagainya begitu ya. Bahkan simpulan sementaranya itu dianggap Tuhan. Tapi kemudian akhirnya dia menyimpulkan tidak karena begini-begini. Itu cara berpikirnya menggunakan akhirnya kemudian dapat petunjuk. Falam majana alaihil lailu ro'a kaukaban. Kan begitu. Sampai seterusnya. Jadi di situ Tadi ambil pelajaran. tadi malam. Ini ada ayat-ayat Allah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Pada tubuh kita itu juga ada ayat Allah. Alam semesta ini ayat Allah. Jadi begitu. Pohon durian itu juga ayat Allah. Kita mikirnya begini. Durinya kok banyak sekali ya, penuh dengan duri begitu. Nah, itu kalau orang ciut nyalinya melihat begitu sudah nggak diperhatikan, apalagi dibuka. Nah, ternyata ketika dibuka, wah ternyata enak sekali kan gitu ya. Nih, beliau cerita aja Bang. Konsekuensinya gimana, Bro? Penggemar durian ya. Kalau saya bukan penggemar, saya pecinta. Beda penggemar. Penggemar itu pokoknya durian ya senang. Kalau saya senang yang bagus-bagus saja ya. Makanya ditanam yang bagus. Dan saya baru deal dengan Pak Rektor. Baru deal. Ya, itu ada tanahnya 6,5 hektar. Nah, gimana kalau PP minta 1 hektar, nanti tadi tanami durian. Ini ada Pak Dr. Marzuki yang punya uang ya di LB2M itu. Ya, kita punya 1 miliar sekian ya. Mari dapat hajian itu ya. Kita buat begitu supaya awet nanti ya, awet ya. Jadi di situ. Ya. Kita sudah nanam 100 pohon di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nanti akan Muktamar 2027. Ibu-ibu ke sana, nanti kita pameri durian itu. Kita nanam sudah besar ya, sudah besar. 1 pohon 1,5 juta. Kita kirim 150 juta. Sudah besar, ya. Lalu yang di sana mengatakan, insya Allah nanti muktamar itu sudah berbuah, Pak. Saya bilang, gampang. Kalau tidak berbuah, gampang. Ya. Beli 200 durian, lalu cancang ikat. Gampang. Saya punya pengalaman begitu. Kemarin sebelum pilihan presiden, saya menanam durian sudah tinggi juga, musakin. Manam yang bagus-bagus, jangan yang tidak bagus, ya, musakin. Sudah besar. Itu pohonnya saya beli 1,5 juta. Ya, ini. Ya. Lalu pas saya membersihkan, itu kira-kira saya tanam 15 hari sebelum pemilihan presiden itu. 15 hari. Kok ya di syuting diam-diam sama ibunya, anak-anak. Ya, ibunya anak-anak. Ya. Lalu saya kirimkan ke beberapa WA. Saya sampaikan, ini durian saya, durian musaking. Insya Allah pemilu nanti akan panen. Nah, itu komentarnya, pemilu kapan Pak? Dan sebagainya. Itu pikirannya pikiran tidak optimistik. Ya pemilu yang paling dekat lah ya. Oh, Masya Allah, subhanallah, astagfirullah. Begitu selesai nyoblos, saya pulang.
Di jalan saya menuju ke rumah itu ada orang jual durian. Saya beli 5. Saya ikat. Lalu saya syuting, saya video, saya kirim ke WA tadi. Nah bener kan sekarang ini kita pemilu sudah. Jadi gitu. Kita memang kemarin saya jelaskan ya. Saya jelaskan Muhammadiyah itu hebat. Hebat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu nanam yang di Sumatera Utara itu hari Jumat. Hari Jumat. Malamnya itu ada acara bedah buku di universitas itu. Berarti Jumat malam, besok Sabtunya baru nanam. Pak Haidar itu yang nanam. Dan kami, Pak Haidar. Ya. Ada namanya Profesor Dr. Haidar Nasir, Profesor Dr. Mukti, ya, Abdul Mukti, Profesor Muhajir, dan sebagainya. Ada nama-nama itu. Ada 18. Karena PP 18. Ya. Yang lain belum ada namanya. Ya. Jadi di situ. Ya. Nah. Jadi Sabtunya nanam, malam sebelum nanam itu sudah panen. Coba. Hebat Muhammadiyah itu. Ya Allah, ya Allah. Ya. Selesai acara bedah buku itu malam-malam, ya, di ruangan di atas itu, kami disuguhi durian. Ya. Nah, baru saya merasa tahu nggak? Besarnya panen apa nih? Harus merasa paham. Ya Allah, ini nanamnya Muhammadiyah itu nanam Sabtu itu Jumat sudah panen ya Allah. Allah. Memang sudah besar ya. Tanamnya itu sudah besar. Ya. Setelah itu kami tidak langsung pulang, kami ke Sulawesi. Sulawesi Selatan. Sama Pak Rektor itu diajak ke penjual durian. Nah, ada penjual durian di situ. Lalu saya sampaikan, ya Allah, alhamdulillah Pak Rektor. Ini kami nanam Sabtu yang lalu ya. 5 hari kemudian sampai di sini sudah jatuhnya. Buah itu bapak-bapak ibu-ibu semakin jauh jatuhnya semakin baik. Makin baik. Mau saking itu Malaysia jatuh ke sini kan bagus. Bagus. Ya. Nah, lalu kita punya sudah di Sumatera. Ini saya sudah deal sama Pak Rektor. Sehingga nanti entah 10 tahun, entah sekian tahun kemudian rapat PP itu di Sumatera sana di bawah pohon durian, nah, kemudian ke Jember, ya, nah, ya di situ. Nah, terutama pada bulan November, Desember, Januari, Februari. Nah, tapi buatlah kalau bisa setiap waktu ada yang ya ada buahnya ya, ada buahnya. Gampang kalau nggak ada buahnya dicari. Jadi di situ. Ini baca itu ayat Allah. Ayat Allah. Ya. Jadi di situ. Masih baru 6:30 ya, jadi baru 6:30. Betul, 6:30 kan? Nah itu. Ini satu ayat tuh ya. Tadi saya baca 3 ayat ya. Ini baru fahuwa yahdin. Itu masih baru yahdin. Yahdin. Nah, kita melompat saya. Nah itu tadi ya. Jadi semua petunjuk Allah itu dihimpun, kita himpun. Kita jadi muslim yang bagus. Jadi mukmin yang bagus. Yang bagus. Gantungannya ke atas. Kita hubungkan semuanya sebagai ayat Allah. Ayat itu tanda. Tanda. Jangan berhenti di ayat. Jangan berhenti di tanda. Harus dibalik tanda. Dalam ada fenomenologi, itu melalui fenomena kita sampai pada nomina. Melalui ayat kita sampai pada Allah. Batin kita, jiwa kita sampai kepada Allah. Itu. Ngantuk itu ayat Allah. Coba kalau kita tidak diberi ngantuk, bahaya ya. Naik sepeda motor tanpa ada tanda-tanda ngantuk, langsung tertidur. Kan bahaya. Jadi kita bersyukur kita diberi ngantuk itu. Cuma sebaiknya digunakan pada waktunya.
Nanti saya terakhir minta maaf pada yang ngantuan ya, supaya nggak punya beban. Nah, jadi seperti itu. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah yang memberi makan padaku, kata Ibrahim, dan juga yang memberi minum. Ini tadi yang nyuguhkan siapa? Ya kita kan, jenengan-jenengan ke sini ya. Tapi sekarang kita tanya, apa sampean yang bikin air? Kan enggak bikin air. Dan bumi kita itu, kalau nggak salah 3/4-nya itu air. Ya, air. Jadi tubuh kita itu sekian persen ya, itu juga bersih zat cair. Zat cair. Jadi gitu. Kita diberi minum. Itu ada makanan, tadi saya minum kopi di situ, dan 1 kedelai. 1 saja. Panen. 1 saja ya. 1 saja. Nah, jadi, itu bagian saya ya, jangan diambil ya. Ya. Jadi kita diberi makan oleh Allah. Ya. Diberi makan. Ya. Ada yang langsung diberi makan. Ada surat Al-Maidah. Al-Maidah itu hidangan. Ya. Nabi Isa, umatnya itu ya kok kebangetan umatnya juga. Umatnya Nabi Isa itu. Karena itu umat Muhammad itu yang terbaik. Yang terbaik umat Muhammad. Ya, yang terbaik. Jadi seperti itu. Jadi walaupun cacing-cacingan sedikit, itu masih bagus umat Muhammad itu. Ya. Jadi itu minta pada Nabi Isa itu ya Isa ya. Mintalah makanan dari langit. Seperti itu. Maksudnya kemudian Nabi Isa minta. Diturunkan oleh Allah. Maka disebut surat Al-Maidah. Makanan saja lalu itu menjadi bukti untuk mereka baru beriman kalau seperti itu kan kebangetan. Ya, kan kebangetan. Nah, kalau kita kan enggak perlu minta pada Nabi Muhammad itu. Ya, jadi di situ. Dan mukjizatnya nabi-nabi yang dahulu itu mukjizat yang tidak bisa ditiru, nggak bisa ditiru. Sekarang orang minta, orang kemudian bisa ada makanan turun dari langit itu bukan soal yang gampang, boleh jadi nggak bisa. Tongkat Nabi Musa dilempar jadi ular, nah, nggak ada lagi peristiwa kayak gitu. Tapi mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad itu Quran. Dan Quran itu, ya Quran, ucapan. Manusia punya potensi untuk bisa bikin. Bisa bikin. Maka ditantang oleh Allah. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi surah min mithli wa da'u syuhada'akum ya in kuntum shadiqin. Min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu, kalau tidak bisa melakukan, walan taf'alu, dan akan tidak pernah bisa. Dikatakan akan tidak pernah bisa itu kan artinya kita punya potensi tapi tidak akan pernah bisa. Kalau tidak punya potensi tidak perlu dikatakan ditantang seperti itu. Kitab suci yang menantang manusia untuk menandinginya itu hanya Quran. Maka ini mukjizat lebih besar. Kalau tadi itu karena memang tidak bisa menandingi. Gitu ya, tidak bisa menandingi. Ini manusia punya kemampuan menandinginya tapi tidak bisa. Itu kan hebat. Nah, jadi di sini. Nah, kita diberi makan minum oleh Allah Subhanahu. Baru yang ke-80. Fa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, maridtu ya, aku sakit, fa huwa yashfi, maka Allah lah yang memberikan kesembuhan. Dokter itu jembatan antara orang yang sakit dengan orang mendapatkan kesembuhan dari Allah dengan memberi obat. Ya. Apa jaminan sembuh? Enggak jaminan sembuh. Karena enggak boleh katakan, ya, dokter menyembuhkan, enggak, itu otoritas Allah menyembuhkan. Jadi ini dipegang. Ilmu kedokteran Islam menyebutkan begitu.
Nggak boleh rumah sakit kita klaim sebagai menyembuhkan pasien-pasien, nggak boleh. Itu akidah. Nah, sekarang saya hubungkan. Ya, petunjuk, hidayah. Lalu makan minum, lalu sakit. Ya, sakit. Ayat-ayat Quran itu punya hubungan. Ada ilmu mengenai hubungan satu ayat dengan ayat-ayat berikutnya, sebelumnya maupun sesudahnya. Termasuk min ulumil Quran. Ya, kayak di sini. Mari kita analisa, kita hubungkan. Ya. Sakit itu kalau kita baca bukunya Ibnu Sina, Al-Qanun fi Tibb, ada lagi buku mirip, judulnya hampir mirip, Al-Kulliyat fi Tibb oleh Ibnu Rus. Tapi yang lebih dulu Ibnu Sina. Al-Qanun fi Tibb. Ya. Itu disebutkan sakit itu bukan asal. Sakit itu muncul kemudian. Artinya manusia itu didesain sehat. Baru kemudian karena ada sebab, orang sakit. Orang sakit. Nah, sehingga fa'idham wa'idham maritu fahuwa yasfin ini ada hubungannya dengan makanan, minuman. Ini yang paling dekat. Tapi yang lebih lagi itu petunjuk. Petunjuk, hidayah, ya. Lalu soal yang kita konsumsi. Ya. Kalau ini tidak beres, dan yang first itu, the first-nya yang disebutkan lebih dulu di situ. Fawayahdin, hidayat. Ya, baru makan. Kalau kita kuat melaksanakan hidayat Allah itu, makan tidak terlalu berpengaruh. Tidak terlalu berpengaruh. Nah, dan salah satu petunjuk hidayah itu, pikiran kita harus positivistis. Jangan pesimis. Ya, jangan pesimis. Ya. Nggak boleh pesimis. Nggak boleh suudzon. Nah, nggak boleh ngeremeng. Oh, ngeremeng. Jadi Pak saat ngaji ini kak mari-mari ya. Itu ya, mari-mari kapan mari nelek ngaji kayak gini ya. Jadi di situ. Jadi di sini kita ini buat longgar ya. Alam nasrah laka sodrok kan gitu. Robis rohli sodri kan gitu. Ya. Jadi itu di surat Toha itu. Robis rohli sodri itu Nabi Musa. Kalau di sini kita lapang, itu akan punya pengaruh. Maka tata di sini, ya, jangan geremeng, ya, jangan sumpah. Dan sekali lagi, apalagi dizohirkan, dinyatakan, aduh Pak saya begini, aduh Pak saya ini, asam urat Pak ini kalau ngajinya lama dan sebagainya. Waduh, jangan pada manusia, nggak nyelesaikan. Wadulnya ke atas, ya. Jadi seperti itu. Itu nambah beban. Pak Rektor jangan sampai ngeluh sama anak buahnya ya. Ini Pak Rektor aja ngeluh, apalagi kami. Gitu nanti. Jangan ngeluh. Ngeluhnya itu ke atas. Ke atas. Ya. Ada yang tanya, Pak itu kalau suami bisa nggak curhat sama istri untuk kalau kita ini ada masalah-masalah itu. Saya bilang jangan. Nah, nanti sampai nggak terlihat gagah. Nggak terlihat gagah. Ya, supaya terlihat gagah jangan pernah. Ya, oh saya begini, ya gini. Wah punggung saya sakit. Oh, bilang sama istri, nggak usah diam saja. Bilangnya ke sana. Baru kalau ke dokter, baru kemudian itu pun ketika ditanya sakit apa Pak, gitu ya. Nah, sampai boleh jawab begini. Loh, saya ini, ya kan nggak perlu cerita. Dokter kan punya ilmu tentang itu. Nah, itu baru kita cerita ya. Itu ke sana. Dan cerita ke dokter itu Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Artinya kita minta izin kepada Allah, saya cerita pada dokter untuk bisa bikin wasilah Allah memberikan semua. Jadi seperti itu. Nah, dengan itu beres ya, dengan makanan di situ. Ada orang mau makan durian itu. Pak, nanti kolesterol saya tinggi.
saya kena gula dan sebagainya. Lu yang dimakan kan sedikit. Kan sedikit. Kulitnya nggak dimakan. Kan nggak dimakan. Kan hanya sedikit, isinya sedikit. Nah, Betul nggak dimakan. seperti itu. Gusur itu dinasihat dokternya nggak boleh makan durian. Mungkin kok mau ngopi deh, iya. Di tengah jalan ada orang jual durian, berhenti sebagai presiden ya. Berhenti. Itu ada orang jual durian. Gus kan nggak boleh, Pak Presiden kan nggak boleh sama dokter. Wah, yang nggak boleh itu kalau banyak. Nanti sedikit saja saya makannya itu ya 2-3 ya. Buah itu tadi yang saya makan juga sedikit ya. Kan begitu. Itu orang mikirnya gitu ya. Pernah di negara lain, beliau itu masuk lift kecepit tangannya. Itu gopoh semuanya yang ajudannya di situ. Bisa tenang-tenang saja. Nggak apa-apa, nanti sembuh sendiri katanya. Jadi itu di sini saja yang ditata, Pak. Ditata di sini saja. Ya. Jadi di situ. Ya. Nah, soal di sini. Nah, pertanyaannya gini. Ya, Pak, itu nggak ada orang tidak Muslim, tapi sehat. Apakah orang itu dapat petunjuk? Apakah orang itu ada hidayat? Ya. Nah, seluruh hidayat itu ada dua hal. Satu terkait dengan keimanan, terkait dengan teologi kita. Inilah yang akan menjadi jaminan kita selamat di akhirat. Yang ini disebut dengan akidahnya. Ada syariahnya. Nah, syariahnya itu, Bapak, dilakukan oleh siapa saja pasti baik. Pasti baik. Nah, di Maybank itu Malaysia Bank ya, Malaysia Bank. Itu yang ada yang syariah, ada yang konvensional. Nah, tapi punya kebijakan yang konvensional itu harus lebih dulu menawarkan yang syariah. Dengan transaksi-transaksi akad-akad syariah. Ada mudharabah, ada musyarakah, ya. Ada kemudian wadiah dan lain sebagainya. Banyak sekali. Faktanya kemudian itu kebijakan tahun 14 ternyata berkembang lebih besar. Sekarang yang syariahnya itu menjadi yang paling akhir menjadi yang keempat terbesar di dunia. Yang pertama Ar-Rajhi. Ar-Rajhi itu yang di Makkah ya. Kalau jenengan umroh haji itu ada Bank Ar-Rajhi, itu bank Islam, itu yang pertama yang tertinggi. Nah, yang di Malaysia itu sekarang yang keempat. Baru kemarin saya dapat berita itu, sebelumnya kelima. Dan ketika yang konvensional menawarkan akad syariah itu, lalu banyak yang non-muslim menggunakan. Pertimbangannya yang non-muslim hampir pasti profit oriented. Sudah nggak ngerti profit oriented juga nggak apa-apa. Jadi itu mikirnya adalah keuntungan-keuntungannya untuk profit oriented. Kalau muslim rasanya ada dimensi ideologis dan juga profit. Nah, lalu banyak. Bank Islam di Jerman, Bank Islam di Prancis itu berkembang pesat. Padahal muslim minoritas. Maknanya syariah itu digunakan siapa saja mesti baik. Mesti baik. Ya. Salah satu ajaran syariah itu tentang surga. Bahkan akidah dia tentang surga. Tajri min tahtiyal anhar kan gitu ya. Banyak buah-buahan. Artinya banyak pohon-pohonan. Kan begitu. Nah, Nabi Adam diberikan pengalaman surga lebih dulu. Kan diberikan pengalaman surga lebih dulu supaya mindsetnya ada surga. Jadi tugas Nabi Adam itu membuat surga di bumi ini ala tokoh al-basyariyah sesuai dengan kapasitas kemampuan. Kita anak cucu Adam juga punya kewajiban seperti itu. Karena banyak buah-buahan, maka nanam durian itu salah satu tanda kita akan masuk surga. Amin. Saya lebih setuju nanam itu yang berbuah, ya. Yang nggak berbuah-buah itu nggak terlalu suka. Itu real. Nggak usah punya pikiran begini, Pak Rektor. Pak, itu nanti diambilin mahasiswa. Nggak usah. Nah, udah. Mamin muslimin kan ada begitu.
siapapun orang muslim nanam pohon-pohonan naman itu, lalu nanti yang makan itu burung, manusia, kemudian binatang, illa kana lahu sadaqatun. Tidak lain dan tidak bukan itu sedekah. Dan kita Muhammadiyah, ya, tadi itu hebat. Ya Allah hebat. Astagfirullahaladzim, hebat. Ya, baru nanam sudah berbuah. Bahkan sebelumnya. Jadi itu yang kita makan itu ya. Ya, itu karena ada orang lain nanam. Oh, nggak ada orang lain nanam, kita nggak makan. Nah, jadi di situ. Nah, jadi orang non-muslim pun kalau kemudian hidupnya itu juga menggunakan hidayah itu, hatta itu bukan soal imannya, ya, itu pasti baik. Pasti baik. Ya. Wajah kita ini, tangan kita, sini juga kita usap, kaki kita. Kan satu hari bisa 5 kali. Ya, kecuali kalau wuduknya itu zuhur sampai asar gitu ya. Kan gitu. Ini kan bagus kebersihan, kena air. Ya. Kena air bagus, Bapak Ibu. Ya. Sehingga sekali lagi itu kebersihan kita. Mohon maaf. Ada orang masuk Islam karena memperhatikan pakaian orang Islam. Mohon maaf. Bukan pakaian luar. Bukan pakaian luar. Pakaian apa? Kalau bukan pakaian luar, pakaian sama ya yang ngomong ya. Jadi kalau saya nggak tegang ngomong terus. Mohon maaf. Ya. Terutama kita ketika kalau banyak bepergian, kan kita tetap punya kewajiban sholat, walaupun bisa kita kosor ya, kita jamak, kita kosor ya, gitu ya. Tapi kan tetap, sehingga kita memelihara. Kita ke kamar kecil, di bandara dan sebagainya, kan kita hati-hati. Kita perhatikan orang di sekitar kita yang dibersihkan itu tempatnya. Ya. Kemudian yang nempel pada dirinya nggak dibersihkan. Nggak dibersihkan. Akibatnya apa? Ya pakaian dalamnya, mohon maaf, pesing kan gitu ya. Itu orang masuk Islam karena ajaran seperti itu. Hebat Islam. Diterapkan apa siapa saja hebat. Dan begini. Orang sehat maupun sakit itu non-muslim juga begitu. Tapi semua yang mengenai orang non-muslim itu akhirnya tidak baik. Di akhirat, terutama. Enggak baik. Enggak baik. Ya. Jadi gitu. Ya. Kebaikannya hanya ada di bumi. Setelah itu enggak ada istimrorus salama. Keberlanjutan keselamatan enggak ada. Enggak ada istimrorur rahmah. Keberlanjutan dari rahmat. Keberlanjutan baik selamat maupun rahmat itu namanya barokah. Ya, barokah. Ya, jadi seperti itu. Ada kalanya orang di dunia tidak selamat. Tapi itu jauh lebih bagus daripada di dunia selamat, di akhirat tidak selamat. Ya. Ada orang miskin sekali. Ya. Bahkan sering kelaparan. Tapi nanti di akhirat masuk surga. Mau ada orang makanannya penuh dan sebagainya. Tidak pernah kelaparan, makanan enak-enak. Nanti di akhirat masuk neraka. Namanya istimror. Nah. Ini tidak mengakhiri saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ngakhiri. Nggak usah dijawab. Itu kan pertama selamat. Yang kedua rahmat. Yang kedua barokah. Barokah itu istimror. Keberlanjutan selamat. Keberlanjutan rahmat. Salamnya orang Islam itu bagus. Sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi. Selamatnya cuma pagi saja. Selamat cuma siang. Masa nanti siang juga mengatakan selamat siang, nanti sore selamat sore kan dia kan. Jadi gitu. Belum lagi ketika kita pagi begini di tempat lain tidak pagi.
boleh jadi masih malam, boleh jadi sudah sangat siang, boleh jadi sore. Jadi hebat. Pokoknya hebat Islam itu. Ya, hebat. Ya. Adapun umat Islam tidak hebat, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Nah, jadi di situ. Nah, lalu andai kata kita itu kemudian tadi faida maritu, ya, andai kata kita sakit, itu pun juga baik. Tentu lebih baik tidak sakit, kan gitu, ya, lebih baik tidak sakit. Tapi kalau sakit itu pun baik. Ajaban, ya, li amril mu'min. Hadis riwayat Muslim. Ya. Hadis ke-2999. Ya. Dan ini tidak terjadi pada yang di luar orang muslim. Hadis itu mengatakan begitu. Kalau kemudian idza asobat husarro, ya, fakhoir. Kalau dia kemudian mendapatkan kebaikan, sarro itu kebaikan, lawannya dorro. Pakai sin, bukan pakai shin. Ya, pakai sin. Sarro, ya, kebaikan. Ya. Maka itu baik baginya karena ia kemudian bersyukur. Wa idza asabathu ad-dharra, kalau kebalikannya, ya, itu tetap saja baik sebab dia akan sabar. Jadi segala yang mengenai kita itu baik. Segala yang mengenai kita itu sangat mengagumkan. Ya. Ngaji sampai jam 12 tetap baik. Lebih baik. Sekarang diakhiri juga baik. Ya, nah, jadi di situ, Pak. Nah, maka enak, jadi orang Islam itu enak. Nah, enak. Kalau orang jadi murtad itu ya kebangetan, sangat kebangetan di situ ya. Nah, diajak ke surga kok maunya ke neraka, kan begitu. Nah, jadi itu kebangetan. Ya. Jadi di situ sehingga kita ini ya Allah seperti itu. Ya, jadi ayat tadi ada hubungannya. Ketika kita mentaati dalam konteks hidayah-hidayah tadi itu, apalagi kita bisa menghimpun seluruhnya, ya, imma kemudian al-hidayah ad-dakhiliyah, wa imma al-hidayah al-kharijiyah, ya, maka kita menjadi orang-orang muslim yang mukmin yang sangat hebat dan insya Allah kuat. Ya, asalnya kuat di situ. Ya. Saya mau pamer, boleh kan? Pamer itu kalau dikatakan nggak apa-apa. Kalau udah dikatakan diam-diam itu yang nggak boleh kan? Jadi pamer. Kan ada pameran, kan boleh kan? Mengadakan pameran, Pak Rektor mengadakan pameran, gitu ya, pameran universitas. Ya. Usia saya baru 70 tahun lebih, belum sampai tambah 3 bulan belum. Baru. Ya. Beliau 62. Pak Rektor 58. Ya. Kalau nggak percaya, tanya beliau. Ya. Tanya beliau. Ya. Rasanya benar kan? Nah, coba benar. Ya. Bagaimana saya bisa tahu ya? Oh itu benar. Ya tahulah, seharusnya tadi saya tanya ya. Dan saya masih ingat. Saya sampaikan, tidak penting. Yang penting sisanya. Sisa saya masih 30 tahun lagi. Usianya 40 tahun tinggal 2 hari. Ayo. Hati-hati sampean. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Masuk di akhir-akhir menjelang 2 hari pengajian kemudian grundel saja. Enggak mari-mari ya Allah. Itu nanti menjadi catatan terakhir. Ya. Jadi hati-hati. Ngelola di sini hati-hati. Hati-hati. Ya, pun saat ini sampean pulang. Loh iya toh, masa di sini terus? Ya, di sini terus. Ya, pulanglah ya. Tapi saya sampaikan, saya ulang tadi malam itu, Muhammadiyah ngajinya koma, bukan titik. Setelah ini berpikir, ya. Setelah ini berpikir. Jangan terlalu lama tanah-tanah kita itu kosong, tidak tergarap. Ya, tanami apa saja lah. Ya, tanami apa saja. Karena tanami apa saja itu tetap menyumbang pada udara kita yang sehat. Ya. Tapi kalau bagus lagi tanami yang prospektif.
Ya, prospektif. Nah, jadi seperti itu. Saya kira ini pengajiannya. Ya. Wah, ya. Jadi di situ saya sarankan itu nanti disiapkan. Saya minta bibit yang bagus-bagus. Nanti diundang Pak Edar. Nah, entah acara apa begitu, nanti sisipkan nanam pohon durian. Sisipkan. Ya. Bidang apa tahun ya? Ya. Ini kita masih baru nanam. Insya Allah nanti siang itu sudah panen kan. Itu ngomong ke saya. Ada yang ngomong ke saya. Ada yang ngomong ke saya. Saya kira itu pun sampean kondur. Ya, jadi sampean kondur, sampean mikir, kabeh wis gak usah takon. Ya. Gak usah takon. Ya. Wong ini gak paham. Ya. Pak Prof. Ya. Nasrun Allah fatun qarib, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah. Terima kasih Pak Yai Saad atas tausiah yang mencerahkan. Jadi Bapak Ibu, kita yang lapang ya, positif hati dan pikiran kita, biar tidak terkena berbagai penyakit ya. Pengajian kita adalah pengajian koma Bapak Ibu, karena koma maka harus dilanjutkan dengan aksi nyata, bukan dilanjutkan dengan pertanyaan. Nah, oleh karena itu pada menit ini sudah jam 8.03 kalau pada jam saya. Maka sebelum saya akhiri ada beberapa informasi terlebih dahulu. Yang pertama, hasil infak pada pengajian Ahad Ceria saat ini sebesar Rp1.395.000. Ya. Alhamdulillah. Kemudian saya juga akan melanjutkan pesan dari Pak Saad tadi itu, karena kita boleh pamer. Jadi proyek RIA itu juga boleh. Saya akan memamerkan prestasi SD Muhammadiyah 1 Jember. Juara 1 lomba kaligrafi dalam ajang lomba bakat dan minat. Ngeten iki tepuk tangan Bapak Ibu. Se-Kabupaten Jember ya. Terus kemudian se-Kabupaten Jember semua ini. Juara seni tapak suci putra dan putri. Kemudian juara tolak peluru, juara lari cepat putra dan putri, juara senam sehat. Nggak tahu ini senamnya apa yang diluncurkan Pak Menteri barusan atau senam yang lain. Juara menggambar, juara menyanyi, dan juara lompat jauh. Selamat SD Mudisa adalah sekolah bintang. Maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk mempercayakan pendidikan putra dan putrinya di SD Muhammadiyah 1 Jember. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama pemandu acara kurang lebih mohon maaf. Nasrul